Kebayang nggak sebuah doa yang nggak diucapin pakai kata-kata, tapi dijalani? Nah, kali ini kita akan menyelami pembeatan, sebuah upacara adat dari Gorontalo. Ini tuh bukan cuma ritual biasa loh. Ini adalah rangkaian doa dan harapan yang ditenun. Ditenun lewat simbol-simbol yang penuh arti. Ada sebuah pepatah kuno di Gorontalo yang keren banget. Bunyinya gini, bahkan tungku punya bahasa, bahkan kukuran kelapa punya perilaku. Coba deh renungkan. Pepatah inilah yang jadi kunci buat kita ngebuka sebuah dunia di mana benda-benda paling sederhana sekalipun, bahkan setiap tindakan, itu punya bahasanya sendiri. Oke, jadi apa sih maksudnya? Nah, pepatah inilah yang jadi pintu masuk kita buat ngertiin pembeatan. Ini adalah sebuah upacara luar biasa yang bisa dibilang mengubah seorang gadis jadi perempuan dewasa. Tapi caranya itu loh, lewat serangkaian ritual simbolis yang indah dan dalam banget maknanya. Penting banget buat kita pahami, adat di Gorontalo itu bukan sekedar aturan yang kaku. Sama sekali bukan. Anggap aja ini adalah bahasa, sebuah bahasa yang hidup, yang dipakai masyarakat untuk mengungkapkan doa dan harapan mereka yang paling dalam untuk anak-anaknya. Keren ya, ini semacam bahasa cinta yang diwujudkan lewat tindakan. Oke, setiap perjalanan besar itu kan dimulai dari langkah pertama ya. Nah, di pembiatan perjalanannya dimulai dengan penyucian. Dan ini bukan cuma soal membersihkan badan loh, tapi juga pikiran dan jiwa. Semuanya disiapkan untuk masuk ke babak baru kehidupan. Yuk kita lihat gimana proses ini ngebangun fondasi spiritualnya. Jadi ada 3 tahap utama nih di proses penyuciannya. Pertama, Mopo Lihuli-Holimu, kedua, Molungudu, dan yang ketiga, Momonto. Tiap tahap ini punya filosofi dan doa yang unik di baliknya. Kita mulai dari yang pertama, Mopo Hulo Limu atau mandi lemon. Coba deh bayangin, segernya air lemon yang seolah-olah membersihkan semuanya. Nah, filosofinya persis seperti itu. Harapannya, si gadis ini bisa memulai babak baru hidupnya dengan jiwa dan raga yang bersih, segar, dan benar-benar siap. Habis itu, lanjut ke Molungudu atau mandi uap tradisional. Wah, ini uapnya wangi banget dari campuran rempah-rempah. Tapi ini bukan sekedar spa ya, wangi dari uap ini adalah doa. Doa supaya nanti karakternya bisa seharum dan selembut uap itu, bisa membawa kebaikan kemanapun dia pergi. Nah, tahap penyucian ditutup dengan Momonto, sebuah tanda suci dari kunyit ditempelkan di dahi. Ini tuh kayak stempel resmi yang menyatakan kalau dia sekarang sudah suci dan siap. Tanda ini jadi simbol kemuliaan dan kematangan moral yang bakal dia bawa seumur hidup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, jantung dari seluruh upacara ini, namanya ritual Momuhuto. Disinilah kita bakal lihat gimana elemen-elemen dari alam itu dipakai buat menenun doa dan harapan untuk masa depan si gadis. Ini bener-bener luar biasa sih. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, tebu, pisang, bahkan kukuran kelapa, kok bisa jadi bagian dari upacara sakral? Apa hubungannya coba? Nah, disinilah letak keajaiban bahasa simbol di Gorontalo. Ternyata, setiap benda itu punya cerita dan doanya sendiri. Coba kita lihat ya, gimana setiap elemen ini jadi doa. Tebu misalnya, batangnya kan keras ya, tapi rasanya manis. Ini harapan supaya dia punya pendirian yang kuat, tapi kepribadiannya tetap manis. Terus pisang, yang nggak akan mati sebelum berbuah. Itu jadi harapan supaya hidupnya selalu bermanfaat buat orang lain. Bunga pinang jadi doa untuk menjaga nama baik keluarga. Dan tunas kelapa itu doa untuk umur yang panjang dan penuh manfaat. Dan mungkin ini simbol yang paling dalam maknanya. Si gadis harus duduk di atas dudangata atau kukuran kelapa. Posisinya harus lebih rendah dari orang tua yang memandikannya. Kenapa? Ini adalah pelajaran paling dasar tentang kerendahan hati, tentang kerja keras, dan tentang rasa hormat yang nggak boleh hilang pada orang yang lebih tua. Oke, setelah disucikan, setelah dibekali dengan begitu banyak doa dan harapan, sekarang tiba saatnya. Momen di mana dia secara resmi melangkah ke dunia orang dewasa. Bisa dibilang inilah puncak dari seluruh perjalanannya. Nama ritualnya Mopohuta atau Pingge. Di sini, dia harus menginjak sebuah piring keramik. Piring yang rapuh banget. Coba bayangin deh, betapa hati-hatinya langkah itu harus diambil. Nah, kehati-hatian itulah yang jadi simbol transisi kehidupannya yang baru. Dan ternyata setiap langkahnya pun punya arti. Kaki kanan melangkah duluan, ini niatnya, doa supaya selalu berjalan di jalan yang baik. Terus, kaki kiri menyusul, ini simbol keseimbangan dalam hidup. Lalu, piring rapuh di bawah kakinya itu pengingat selamanya untuk menjaga martabat diri serapu dan sehati-hati menjaga piring itu.
Dan sebagai penutup, sebagai puncaknya, ada Momeati. Di sini, dia akan membaca ayat suci Al-Quran. Ini momen di mana dia seolah dilahirkan kembali sebagai seorang perempuan dewasa yang sekarang punya tanggung jawab moral dan spiritual penuh. Disinilah kita lihat, adat dan agama menyatu dengan begitu indahnya. Oke, kita udah lihat semua tahapannya yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya filosofi besar apa sih yang ada di balik semua ini? Yuk kita coba tarik benang merahnya. Nah, inilah fondasinya. Inilah pegangan hidup masyarakat Gorontalo. Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Artinya, adat itu dasarnya syariat Islam, dan syariat Islam dasarnya Al-Quran. Ini nunjukin betapa budaya dan keyakinan itu nggak bisa dipisahkan sama sekali dalam kehidupan mereka. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, adalah ini. Pembeatan dan juga adat Gorontalo lainnya itu bukan aturan kosong. Jauh dari itu. Setiap langkah, setiap benda, setiap tindakan, itu semua adalah doa. Doa dan harapan yang hidup dari sebuah komunitas untuk masa depan anak cucu mereka. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh kita lihat lagi tradisi-tradisi di sekitar kita. Entah itu di keluarga atau budaya kita sendiri. Pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, kira-kira doa dan harapan tak terucap apa ya yang sebenarnya ditenun di dalam tradisi-tradisi itu? Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.